it does. Halo Sobat, bertemu lagi dengan kami channel Alur Cerita. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Big Stan, film yang rilis di tahun 2007 silam. Film ini menceritakan kisah seorang penipu real estate yang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan menghabiskan 6 bulan sebelumnya untuk dilatih oleh seorang guru seni bela diri agar dapat bertahan hidup di penjara. Tanpa berlama-lama, mari simak kisahnya di sini. Alkisah dimulai ketika Stan Minton yang diperankan oleh Rob Schneider yang menjadi seorang pengusaha properti yang sukses dan mempunyai seorang istri yang cantik bernama Mindy. Suatu hari, ia ditangkap polisi karena menipu seorang wanita lanjut usia hingga kehilangan tabungan mereka. Ketika di persidangan, Stan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Karena tak ingin kalah di persidangan itu, Stan pun mengajak pengacaranya yang bernama Mal untuk menyuap seorang hakim, namun ditolak. Ketika Stan dan Mal berdebat, ia pun menengok ke jendela dan melihat papan iklan pengacara di luar. Stan kemudian memecat Mal dari kasus tersebut dan mempekerjakan Leo Popper sebagai penggantinya. Kemudian, di sidang kedua, Leo yang menjadi pengacara baru Stan berhasil membujuk Hakim Perry untuk meringankan hukuman Stan yang awalnya 5 tahun penjara menjadi 3 tahun dan dikirim ke lembaga permasyarakatan Fairlane, sambil memberinya penundaan waktu selama 6 bulan. Namun, ia diharuskan untuk ikut mengajar musik di organisasi anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian, Leo juga memberikan saran kepada Stan agar ia pergi ke Brazil untuk selamanya, agar terhindar dari hukuman penjara. Namun, Stan menolaknya karena asetnya dibekukan, jadi dia tidak bisa pergi ke Brazil. Stan yang ketakutan pun pergi ke sebuah restoran bersama istrinya. Namun di situ mereka bertengkar karena Stan menolak diajak mempunyai anak. Sang istri pun ngambek dan pergi. Stan yang frustasi karena banyak masalah pun pergi ke sebuah bar yang terdapat para biker. Di sana ia mabuk setelah meminum whisky dan bertemu dengan seorang mantan narapidana. Di situ Stan bercerita bahwa dia akan dijebloskan ke penjara Fairlane. Biker itu pun menceritakan pengalamannya bahwa ia pasti akan diperkosa di sana karena di penjara itu banyak pria kesepian. Singkat cerita, Stan yang memiliki rasa takut bakal menjadi sasaran pemerkosaan di penjara. Stan pun berusaha mati-matian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari terberatnya nanti. Ia kemudian berguru di sebuah dojo yang dijalankan oleh Master Cho. Namun ia gagal dan dihajar oleh Master Cho karena Stan tak mematuhi perintah sang master. Stan yang babak belur kemudian bertemu dengan pria tua yang menyebut dirinya The Master. Pria inilah yang kemudian mengajari Stan ilmu bela diri. Dan hari pelatihan itu pun tiba, di mana Stan melewati setiap pelatihan yang diberikan oleh The Master. Dari memakan jus mentah lidah sapi, hingga disuruh makan kalajengking. Setelah latihan itu, Stan dan istrinya bertengkar karena sikap egois dan keras kepalanya. Hal itu pun membuat Mindy pergi dari rumah. Setelah Mindy pergi, The Master pun akhirnya melatih Stan dengan serius. Pelatihan kali ini sangat keras, hingga akhirnya merubah Stan yang tak bisa apa-apa menjadi pria petarung yang siap mental bertemu dengan para penjahat di dalam penjara. Setelah pelatihan itu selesai, Stan bersama dengan Leo dan The Master pun merayakannya di sebuah restoran. Di situ, The Master menyebut Stan murid kedua terbaiknya. Karena ia punya seorang murid terbaik, namun murid yang pertama menyalahkan ajaran The Master.
Sebelum Stan dianggap lulus, ia pun diminta sang master untuk menemui Master Chow, orang yang telah menghajarnya beberapa waktu lalu. Stan pun menantang Master Chow untuk berkelahi. Ia akhirnya membalas Master Chow dan menghajarnya hingga pingsan. Keesokan harinya, Liu dan The Master pergi mengantarkan Stan ke penjara. Liu juga memberitahu Stan bahwa dia telah dipindahkan ke penjara Augsburg, bukan ke Verlaine. Ketika di perjalanan bersama napi yang lain menuju penjara Augsburg, Stan sudah menghajar seorang napi yang telah menggodanya. Hal itu pun membuat napi yang lain ketakutan melihatnya. Lalu, setibanya di dalam penjara, Stan pun diantarkan memasuki ruangan selnya. Di sana, ia bertemu dengan pria tua yang merupakan teman satu selnya, yang bernama Larry, namun orang-orang menyebutnya Shorts. Stan kemudian bertanya kepada Shorts tentang siapa orang yang paling kuat di dalam lapas tersebut. Shorts pun menyebutkan orang-orang terkuat di penjara itu. Cleon is leader of the Diamond Kings, a Mexican gang. Don't go near those guys. None of them are too tough. Setelah melihat orang-orang terkuat di dalam penjara itu, Stan kemudian bertanya lagi kepada Short tentang seorang predator seks yang paling berbahaya di sana. Short pun menyebutkan Big Raymond, dan dia menyarankan agar tidak mendekatinya. Namun Stan tak menghiraukan larangan Short tersebut. Secara berani ia mendekatinya dan menghajarnya di depan para napi yang lain. Bukan hanya Raymond yang dihajar, ia juga berkelahi dengan geng-geng yang lain dan berhasil menghajar mereka semua. Setelah perkelahian itu, Stan dan Short pergi ke kantin lapas untuk makan. Di situ, para napi tak ada yang berani mendekatinya. Kepala penjara yang melihat perkelahian Stan dengan para napi, lantas memanggilnya ke dalam ruangannya. Stan kira ia bakalan dihukum karena perbuatannya. Ternyata, dia dihormati oleh kepala penjara. Kemudian kepala penjara bertanya kepada Stan mengenai tanah yang ada di lapas tersebut. Stan yang sebelumnya sebagai seorang pebisnis real estate pun menjelaskan. It's a nice sized property. Too bad you got a prison on it. Si kepala penjara berencana untuk mengubah lapas tersebut dengan komplek perumahan karena tempatnya yang sangat strategis dari kota. Dan ia meminta Stan untuk membantunya. Si kepala penjara juga menawarkan remisi, hanya 1 tahun menjalani hukuman dengan bebas bersyarat jika membantunya. Singkat cerita, Stan yang saat itu sedang mandi, lalu ia didatangi oleh ketua geng Nazi yang bernama Patterson. Dia berniat untuk melukai Stan dengan sebuah silet. Namun, Stan melihatnya dari pantulan sebuah pegangan di kamar mandi, dan kemudian ia berhasil menangkisnya, lalu menghajarnya hingga pingsan. Beberapa hari kemudian, Stan yang saat itu sedang memeriksa sebuah dokumen kontrak di kantor kepala penjara, dipertemukan dengan seorang asal Vietnam yang bernama Deng. Dia merupakan dewan penjaranya gubernur. Deng dan si kepala penjara saat itu bekerja sama untuk menutup lapas tersebut demi keuntungan mereka. Stan kemudian termenung di dalam selnya karena teringat sang istri. Short yang melihatnya kemudian bercerita tentang kehidupan cintanya sejak masih muda dulu, bahwa dia telah membunuh pasangan yang mencintainya. Mendengar kisah cintanya itu, Stan kemudian tersadar bahwa ia sudah sangat egois kepada istrinya. Stan pun mengirimkan surat yang membuat sang istri menangis. Keesokan harinya, Stan yang sudah ditakuti, kemudian mengumpulkan para napi di lapangan untuk memberikan saran agar tidak ada lagi pemerkosaan di dalam lapas tersebut. Tanpa terkecuali, seorang napi yang punya kasus pemerkosaan dan pemukulan terhadap anak kecil. Peraturan itu pun disetujui oleh semua napi di lapas tersebut.
Penjara yang awalnya penuh dengan kekerasan, intimidasi, dan penyimpangan seksual malah berubah menjadi kedamaian dengan adanya Stan. Ia pun akhirnya mendapatkan rasa hormat dari semua napi, yang akhirnya menjadi pemimpin paling ditakuti di dalam lapas. Akan tetapi, melihat kedamaian di dalam lapasnya membuat kepala penjara marah dan menyuruh petugas sipir untuk memanggil Stan ke ruangannya. Stan yang saat itu sedang bertemu dengan Mindy salah paham dengan kata-kata sang istri. Ia mengira Mindy telah berselingkuh dengan The Master. Stan yang sedang marah dipaksa petugas untuk pergi ke ruangan kepala penjara. Lalu, ketika ia bertemu dengan si kepala penjara, di situ ia diintimidasi karena telah membuat kedamaian di dalam lapas. Kedamaian itu bakal membuat rencana si kepala penjara untuk menutup lapas akan gagal. Di situ, Stan juga diancam bakal dihajar oleh Mr. Dang, dan si kepala penjara juga mengatakan bahwa seminggu dari sekarang akan ada kunjungan dari gubernur. Karena itu, ia akan menjadikan para napi alat untuk memuluskan rencananya, dengan membuat keributan ketika kunjungan gubernur itu tiba, dan Stan dipaksanya untuk membuat para napi kembali bermusuhan. Lalu, setelah bertemu dengan kepala penjara, Stan pun menelpon pengacaranya Leo Popper yang babak belur akibat dihajar Mr. Dang. Leo menyuruh Stan agar cepat keluar dari penjara, yang artinya ia harus membantu kepala penjara untuk menjalankan rencananya. Stan yang sedang tertekan pun akhirnya memutuskan untuk membantu si kepala penjara. Kemudian, Stan juga mengatakan kepada semua napi bahwa ia tidak lagi menghiraukan mereka dan menyuruh mereka kembali berkelahi. Seketika, para napi di dalam lapas mulai berkelahi. Para napi yang awalnya mempercayai Stan mulai kecewa dan menjauhinya. Bahkan Shorts, teman sekamarnya, juga ikut kecewa dan menjauh dari Stan. Namun, sebelum Shorts pergi, Stan kemudian memberitahu Short agar tidak pergi ke halaman penjara pada esok hari. Singkat cerita, ketika kunjungan gubernur tiba, Stan tetap berada di dalam selnya. Si kepala penjara pun menyebutnya bakal mendapatkan pembebasan bersyarat karena perilaku teladannya. Di saat itu pula, kepala penjara mengatakan kepada Stan bahwa dia akan menjalankan rencana buruknya, tepat pada jam 12 siang. Stan pun kemudian dibawa para sipir pergi ke ruang persidangan untuk proses bebas bersyaratnya. Namun, di menit-menit terakhir, ia teringat kenangannya bersama para napi di sana. Stan pun dengan sengaja menggagalkan kebebasannya sendiri. Akhirnya, kebebasan bersyaratnya ditolak. Ia kemudian dibawa oleh petugas keluar dari ruangan tersebut. Namun, Stan menghajarnya, lalu kabur. Belum sampai keluar, Stan sudah dihadang oleh Mr. Dang yang ternyata murid nomor 1 The Master. Mereka pun akhirnya berkelahi. Dalam perkelahian itu, Stan dihajar oleh Mr. Dang. Namun pada akhirnya, Stan berhasil mengalahkannya dengan jari kematian. Setelahnya, Stan pun bergegas pergi keluar ruangan tersebut. Di sisi lain, para napi sudah mulai berkumpul di halaman penjara sambil membawa senjata yang dibagikan oleh para sipir. Kemudian, sang gubernur melihat para napi tersebut membawa senjata dan mengira mereka akan berkelahi. Lalu, si kepala penjara pun memerintahkan bawahannya agar bersiap menembak para napi tersebut. Setelah berhasil keluar, Stan pun berteriak agar para napi tidak berkelahi. Ternyata, para napi sudah menyadari sedari awal pesan dari Stan, karena Short lah yang menyampaikan pesan itu kepada semua para napi. Setelah Short memutar musik, mereka pun akhirnya menari bersama. Kepala penjara yang sudah marah melihat rencananya gagal, berusaha memerintahkan para sipir untuk menembaki para napi yang menari tersebut. Namun, sipir yang bernama Bullard itu menolaknya. Si kepala penjara yang nekat kemudian merebut senjata Bullard dan menembaki para napi di depan Dewan Gubernur. Sontak, mereka pun akhirnya berlarian. Tak sampai di situ, kepala penjara juga mengarahkan senapangnya kepada Stan yang sedang diborgol.
Tetapi, ia dihentikan oleh Mindy dan Master yang telah menyelinap masuk. Stan terkejut bahwa Master telah melatih Mindy selama masa penahanannya, padahal ia mengira mereka berselingkuh. 3 tahun kemudian, Stan menjalani hari terakhirnya di penjara. Stan juga memperkenalkan Bullard kepada para napi yang baru saja dilantik sebagai kepala penjara yang baru. Selain itu, Stan juga meminta kepada para napi agar tidak mengintimidasi Leo yang dijebloskan ke penjara, karena tidur dengan seorang wanita tua yang merupakan anggota juri di pengadilan. Sebelum pergi dari lapas, para napi pun memeluk Stan atas ucapan terima kasih mereka karena sudah menjadikan penjara menjadi tempat yang damai. Kemudian ia pun mulai berjalan, tanpa sengaja melihat Gaske, si kepala penjara korup yang juga menjadi narapidana baru. Big Raymond langsung mengintimidasinya, sembari mengucapkan selamat tinggal kepada Stan. Setelah Stan keluar dari lapas, ia langsung disambut oleh sang istri. Mindy tak sendiri, ia juga bersama dengan putrinya yang bernama Mindy Junior dan The Master yang saat itu sedang menunggu dalam mobil. Karena sang master merokok di dalam mobil, Stan pun memberitahunya agar tidak merokok di depan putrinya. Mereka pun pergi menuju matahari terbenam, sementara The Master mengedipkan mata ke arah penonton. Tamat.